Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapila. Saya merupakan CGP Angkatan 7. Saya mengajar di SDN 010 Bulang, Batam, Kepulauan Riau. Saya akan mensupervisi akademik teman saya yang bernama. Saya Salima, mengajar di SD Negeri 010 Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapila, saya berasal dari SDN 010 Bulang, Batam, Kepulauan Riau. Saya merupakan CGP Angkatan 7, Batam, Kepulauan Riau. Baiklah, dalam kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Sebagai salah satu guru di sekolah saya kelas 1, yaitu Bu Salima, merupakan guru kelas 1 SD Negeri 010 Bulang. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Kita akan melakukan supervisi ya Ibu ya. Iya. Nah, dalam supervisi akademik ini kita akan melakukan 3 kegiatan. 1, pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pagi ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Kegiatan pagi ini apa yang Ibu harapkan pada pagi ini Ibu? Yang ingin saya harapkan adalah saya ingin meningkatkan dan saya ingin memproseskan lagi di kelas saya terutama, sehingga pembelajaran selanjutnya di kelas saya itu berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke. Jadi Ibu ingin menyampaikan atau ingin Ibu meningkatkan kegiatan supaya nanti kedepannya akan lebih baik begitu Ibu ya? Iya benar. Apalagi yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dengan bimbingan dari Ibu, saya bisa menemukan strategi mengajar di kelas saya, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas saya itu menjadi kedepannya lebih baik lagi terutama. Baik. Jadi Ibu ingin kedepannya pembelajaran berfanatik ini dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas gitu Bu ya? Iya benar. Nah, salah satu apa yang terjadi di kelas Ibu itu Bu? Di dalam kelas saya itu kan untuk kemampuan belajar anak saya itu kan berbeda-beda Bu. Jadi dalam pembelajaran itu Ibu permasalahannya ada siswa yang cepat memahami pembelajaran dan ada juga siswa yang agak lambat dalam memahami Sedang. pembelajaran, gitu maksudnya Bu Iya ya? benar. Untuk kegiatan observasi yang kita lakukan nanti, materi apa yang akan Ibu ajarkan? Rencana materi saya yang ingin saya ajarkan yaitu tentang mengurutkan bilangan pada pembelajaran matematika di kelas 1. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, dari bilangan terbesar ke terkecil. Baik. Jadi nanti Ibu akan mengajar siswa Ibu mengurutkan materi dari yang terbesar ke terkecil dan dari yang terkecil ke terbesar. Iya. Nah, apa saja tujuan yang Ibu sampaikan harapan Ibu nanti kepada siswa? Kedepannya harapan saya yaitu siswa saya mampu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, misalnya dari angka 1, 2, sampai 10. Sebaliknya dari besar ke terkecil, atau menghitung mundur dari 10, 9, 8 hingga ke angka 1. Baik. Jadi Ibu akan mengharapkan Ibu dengan tujuan pembelajaran ini siswa Ibu bisa mengerti dan memahami cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga ke terkecil, dari yang terkecil hingga ke terbesar. Gitu Bu ya? Iya. Apa yang sudah Ibu siapkan nanti untuk mengajar besok? Yang saya siapkan adalah yang pertama RPP, terus media pembelajaran saya yang saya gunakan adalah alat peraga konkret ya, misalnya kartu bilangan. Iya. Terus saya juga menggunakan akan membuat kartu bilangan itu menjadi sebuah angka yang berbentuk kalung. Oh begitu. Iya. Jadi Ibu sudah menyiapkan RPP, LKPD, dan media pembelajarannya gitu Bu ya? Iya benar. Wah, berarti sudah lengkap nih Bu. Walaupun masih ada yang beberapa yang belum saya siapkan. Iya.
sudah Ibu rencanakan tapi belum lengkap begitu Bu ya. Benar. Kemudian untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, hal apa yang ingin Ibu kembangkan di kelas besok? Baik Ibu, adapun yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran besok ialah saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas terutama. Kebetulan minggu lalu sudah saya kembangkan pembelajaran mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ingin mencoba mempraktekkan kegiatan berdiferensiasi di dalam kelas saya. Baik. Jadi besok Ibu ingin mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maksudnya gitu Bu ya? Iya, benar Bu. Kemudian strategi apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran supaya anak itu besok dapat menguasai tujuan pembelajarannya? Adapun strategi yang ingin saya lakukan di dalam kelas besok adalah saya ingin mengajarkan anak saya itu belajar secara berkelompok. Di situ saya akan membagikan anak saya ke dalam beberapa kelompok siswa saya. Kenapa? Menurut saya pembelajaran secara berkelompok itu lebih mengaktifkan anak, sehingga pembelajaran yang saya inginkan akan tercapai apa yang saya rencanakan. Baik. Jadi Ibu memetakan anak menjadi 2 kelompok, begitu Ibu? Iya. Anak yang lama atau lambat memahami pembelajaran tergolong kelompok A, dan anak yang lebih cepat memahami itu masuk ke kelompok B, gitu Bu? Benar. Nah, baik. Selama itu apalagi Bu yang Ibu lakukan? Saya akan melakukan proses pembelajaran dengan bentuk berdiferensiasi. Proses pada pembelajaran dengan memberikan LKPD yang berbeda pada tiap kelompok yang sudah saya bentuk tadi atau saya berikan kepada siswa saya tadi. Baik, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses pada kelas dengan menyiapkan LKPD dan RPP, kemudian media pembelajaran pada tiap kelompok, gitu Bu ya? Iya, benar. LKPD-nya udah Ibu siapkan? Masih dalam ini Bu, persiapan. Baik. Kira-kira kapan Ibu melengkapi LKPD dan medianya dalam pembelajaran besok Ibu? Insya Allah hari ini saya siapkan untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Baik, harapan saya semuanya sudah Ibu siapkan materi, kemudian LKPD-nya, kemudian media dan RPP. Nah, tadi Ibu bilang Ibu minta sudah menyiapkan dengan salah satu teman yang ingin Ibu mohon bantuan. Jadi kira-kira siapa tuh Bu ya? Baik, hari ini saya akan meminta salah satu teman rekan guru saya yang senior, yaitu Ibu Zainul Maskura, dan insya Allah beliau siap untuk membantu saya dalam membimbing saya untuk melengkapi semua perangkat yang akan saya lakukan. Baik. Jadi Ibu ingin meminta bantuan salah satu guru yang senior, yaitu Bu Zainul Maskura, yang sudah ingin menyediakan waktu untuk mempersiapkan tugas yang Ibu ingin bantukan itu, ya Bu ya? Iya. Jadi baik Ibu, kegiatan praobservasi kita hari ini saya rasa cukup. Besok kita akan melakukan observasi di dalam kelas. Mudah-mudahan pembelajaran kita besok berjalan dengan baik dan lancar. Begitu Bu ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Kemudian besok kita akan melakukan observasinya. Saya tunggu Ibu ya besok, mudah-mudahan lancar. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Bukunya ya, udah bersih belum? Ya, ayo mulai dari Fazri, sini. Ya, bagus. Ini nanti dibersihkan ya. Bagus. Ini
ya. Terus tekan sedikit lagi. Terus ini bersihkan sedikit ya nak. Nah, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan? Kita berdoa. Siapa yang tahu? Kenapa kita berdoa kepada apa gunanya berdoa? Ya, jadi yang baik supaya apa yang kita lakukan hari ini, yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat. Dan cukup dong Mas Saudara, cukup. Ya, Ibu absen ya. Dan Ibu absen dulu ya kehadirannya. Ibu ya, biar lebih semangat kita belajar. Masih ingat untuk PPK-nya? Ibu mau tanya nih, kemarin kita belajar apa? Ya, ABC sama pandukan dengan alfa. Apa lagi? Ya, belajar huruf vokal, lagi konsonan. Matematikanya belajar apa kemarin? Makanya Ibu ya, pada hari ini materi kita ya tentang merawat kesehatan tubuh di rumah. Ya, coba Ibu mau nanya nih ya. Selain tadi masih ingat yang ibu periksa di luar tadi apa? Ya, buku. Coba selain buku, apalagi kebersihan badan yang harus kita bersihkan? Gigi, lagi? Kuping, apa lagi? Apa? Badan. Kalau membersihkan badan menggunakan apa? Sabun. Terus menggunting kuku pakai apa? Tutup kuku ya, biar kalau kita membersihkan kuping kita pakai apa? Ya, atau pakai cotton bud atau pembersih kuping. Baik, Anda merawat tubuh. Coba dekat sini semua nak, dekat sini. Ayo sini. Ini maju. Dempet perhatikan yang ibu tampilkan. Sini. Ayo maju. Perhatikan ya. Ayo kawan merawat tubuh. Dan tadi memperhatikan kegiatan ini ya, membersihkan anggota tubuh ya. Apa saja yang dibersihkan? Mandi. Kalau mandi dibersihkan apa?
3, 4, 5. Ini menghitung maju ya. Terus menghitung mundur. Berarti kan berapa? 5, terus 4, terus 3, terus 2, 1. Ya udah bisa? Baik, sekarang coba Ibu panggil dari barisan sini dulu. Barisan Ami. Cari angka 1 sampai 4. Ayo maju. Sini. Ini di sini carinya. Kamu silakan memakai. Ya, maju semuanya. Ya. Ami memakai angka 1 sampai 4. Cari. Ya. Baris dari 1 sampai 4. Coba. Mana 1, mana 4? Betul nggak dia mengurutkan? Betul ya. Sekarang silakan berkelompok. Ya. Nah, Ibu sudah membagikan menjadi berapa kelompok nih? 3 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Ya. Ini ketuanya siapa? Kelompok 1. Kasa. Kelompok 2 kan LKPD. Jadi kamu nanti mengisi. Setelah selesai, ketua kelompok silakan mengantar ke depan. Ya. Soalnya ya. Nomor 1 adalah contoh ya. Ya. Nah, ya, baik. Nih, 5, 1, 3. Ada tak? 5, 1, 3. Berarti kalau untuk maju dari berapa? Dari berapa? Itu maju. Ada berapa? Dan setelah 1 angka berapa? Nah, tulis. Setelah 3 angka berapa? 4. Ada angka berapa di sini? Nah, terus. Iya, gitu ya. Nomor. Nah, ini ada pintar, ada merah. Ini 1, 3, 5, ada ini. Nah, yang pertama angka berapa? Hah? Itu lagi dulu. Terus bantu kawannya yang belum. Itu masuk atau belum? Nah, kelompok 2 ada paham? Terus kita menunggu kelompok 3. Belum selesai dia. Semuanya dikumpulkan ke ketua kelompok. Ya, sini. Angkat ke depan ketua kelompoknya. Ibu berikan hadiah. Suka nggak? Berdiri. Sudah yang mengurutkan? Betul ya. Sekarang silakan duduk. Bawa lantainya itu, pakai ya. Terus kalau ini barisan nomor 2. Cari angka berapa setelah 4? 5 sampai 8. Warna biru. Ada apa saja yang kalian lihat? Hari ini. Apa? Sebelum tadi penjelasannya pertama kali belajar apa? Cara apa? Cara merawat kesehatan
Oh, soal evaluasi yang ini namanya soal evaluasi, yaitu pengajaran apa nih? Cara merawat tubuh ya. Kalau yang kelompok ini sukanya belajar apa nih? Bisa kamu gunakan untuk belajar. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Buka. Duduk. Kelompok kita yang akan memberikan hadiah. Suka nggak nih kelompok kita? Semangat lagi belajar ya. Ayo tepuk tangan dulu kelompok kita. Lanjut. Baik, seperti biasa, ketua kelas siapkan temannya sebelum kita Baik anak-anak ibu ya, sekian dari ibu. Jangan lupa tadi pesan ibu ya, belajar di rumah. Jangan lupa ya, agar kamu bisa melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Mungkin itu saja dari ibu. Terima kasih ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ibu mulai dari sini ya. Salam ibu sebelum pulang. Ini, bawa tasnya. Kasih biar itu, biar aja. Ayo sini tasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya boleh minta waktu sedikit. Hari ini ada kegiatan coaching yang berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah saya observasikan kemarin Bu ya. Iya. Baik Bu, dari kegiatan obrolan kita nanti, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan adanya perbaikan dan masukan mengajar. Ketika saya mengajar kemarin sudah saya praktekkan dan masukan dari ibu sebagai pengamat. Oke, baik. Berarti Ibu ingin mendapatkan masukan dari saya sewaktu Ibu melakukan observasi di kelas itu Bu ya? Iya benar. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada observasi, bagaimana perasaan Ibu pada waktu itu?
Coba ceritakan sedikit Bu ya. Ya, perasaan saya sudah lega dan senang karena dengan persiapan yang saya sudah lakukan, ada atau sudah disiapkan ketika saya mengajar yang telah lalu, yang belum saya ada persiapannya. Oke, baik. Jadi perasaan Ibu sudah lega, Ya. kemudian senang karena pembelajaran yang dilakukan kemarin itu lebih matang, sudah ada persiapan yaitu RPP, media, kemudian LKPD dan materi pembelajaran, begitu Bu ya. Iya, benar. Dari strategi yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan observasi di kelas, apakah sudah Ibu lakukan? Yang pasti strategi sudah saya lakukan, tetapi masih ada sedikit yang belum sesuai dengan yang saya harapkan. Oke. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum? Sudah Bu. Tujuan itu ada dua. Yang pertama, siswa bisa mengurutkan bilangan terkecil sampai terbesar. Kemudian begitu juga sebaliknya, siswa bisa menyebutkan bilangan dari terbesar ke terkecil. Oke. Alhamdulillah mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi secara umum sudah Ibu ajarkan tujuan pembelajaran dan tujuan itu sudah tercapai. Saya juga melihat anak-anak sudah bisa ya Bu ya. Sudah, Bu. Sudah menguasai materi. Alhamdulillah. Coba Ibu ceritakan hal baik apa Ibu rasakan dalam pembelajaran yang harus dipertahankan dan hal-hal yang harus diperbaiki. Adapun hal-hal yang harus dipertahankan yaitu pertama persiapan, perlengkapan perangkat pembelajaran saya yaitu RPP, LKPD, materi dan media pembelajaran. Yang kedua, mengkondisikan atau manajemen kelas dengan cara ice breaking agar mereka semangat. Yang saya perbaiki, saya harus meningkatkan penggunaan IT karena dalam pembelajaran kita bisa mengajak anak atau siswa tadi menggunakan IT. Baik. Jadi yang dipertahankan persiapan perangkat pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, kemudian yang harus diperbaiki yaitu memperbanyak ice breaking dan cara menggunakan IT untuk media pembelajaran, begitu Bu ya. Ya, Tadi ada yang harus Ibu perbaiki seperti memperbanyak atau menambah ice breaking dan penggunaan IT sebagai media. Nah, kira-kira kapan hal itu harus Ibu lakukan atau Ibu perbaiki? baik, rencana saya akan secepat mungkin melalui KKG sekolah, KKG kecamatan. Kebetulan minggu ini kami sudah mulai melakukan kegiatan. Begitu Bu ya. Saya juga melihat tutorial di YouTuber. Oh, begitu. Ya. Baik Ibu, dua solusi yang harus Ibu ikut yaitu melalui KKG Ya. dan melihat YouTuber. Apa yang harus Ibu lakukan lagi selain itu Ibu? Saya akan sering pendapat atau belajar kepada rekan-rekan guru yang sudah paham mengenai atau menggunakan IT dan ice breaking itu tadi. Oke, baik. Kira-kira kapan itu yang ingin Ibu lakukan? Secepat mungkin. Mengenai ice breaking yang harus saya siapkan sebelum saya tampil dan mungkin KKG minggu depan sudah kami mulai. Baik. Siapakah orang yang Ibu libatkan dalam perencanaan ini Bu? Itu rekan sejawat saya yang berada di sekolah saya, rekan guru yang ada di kegiatan KKG, dan juga siswa yang akan saya libatkan. Baik. Jadi yang Ibu libatkan itu guru atau teman sejawat yang ada di sekolah Ibu atau sekolah kita, kemudian teman-teman guru KKG, Iya. dan selain itu siswa, begitu Bu ya. Iya, benar. Itu sudah bagus sekali menurut saya Bu. Rencana yang Ibu lakukan itu sudah baik. Baik Ibu, dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjal di dalam hati Ibu? Saya mau masukan atau pendapat yang baik dari Ibu. Oke, baik, kita bisa belajar, terus belajar ya Bu ya. Dengan siapa saja kita belajar. Kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, sebelumnya Ibu sudah mendengar
kata pembelajaran berdiferensiasi? Saya sebenarnya sudah lama mendengarkan pembelajaran berdiferensiasi, namun saya belum tahu arti yang sebenarnya, Bu. Tapi saya coba mengaitkan diferen itu artinya perbedaan, bahwa anak-anak itu memang terkadang siswa berbeda latar belakangnya, yang sehingga membuat mereka berbeda-beda. Yang paling penting, gaya belajar ini juga merupakan masalah saya. Bagaimana caranya mengajar siswa yang berbeda tadi, yang berbeda kemampuannya atau gaya belajarnya, gaya audiovisual, generasi itu terkadang yang membuat saya bingung. Oke, jadi masih penasaran dengan gaya belajar berdiferensiasi gitu Bu ya? Iya. Jadi langkah apa yang Ibu lakukan itu untuk mengobati perasaan yang tadi bingung? Saya harus banyak belajar melalui konteks KKG. Baik, umpan balik dari saya, Ibu sudah bagus pengelolaan kelas, baik itu ice breakingnya, Ibu menanyakan kabar, kemudian Ibu mengajar bersosialisasi, Ibu mengajar siswa untuk berkelompok. Dengan berkelompok itu, siswa bisa bersosialisasi dan menghargai, menghormati, kemudian tenggang rasa. Itu suatu sudah Ibu lakukan. Kemudian di awal dan diakhiri dengan doa dan dimulai dengan doa, dan anak dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional itu, pernah mendengar pembelajaran tentang itu Ibu? Pernah, saya mendengar waktu itu Ibu berbicara bersama Ibu Zainul Maskura selaku guru senior kita waktu itu. Oke, baik Ibu. Budaya positif yang ada kesepakatan positif gitu ya? Iya. Di mana anak-anak itu ada namanya disiplin positif yang berasal dari mereka sendiri, sehingga mereka itu melaksanakan dengan tanggung jawab. Jadi awal pembelajaran itu ada menanyakan kesepakatan keras kepada siswa atau anak didik kita. Kemarin ada kesepakatan kelas sewaktu Ibu melakukan observasi. Belum, Bu, saya pikir kesepakatan itu dilakukan sewaktu proses pembelajaran dan tidak mengulangi lagi. Jadi apabila kita diawali dengan pembelajaran, kita mengaitkan materi tentang kedisiplinan, jadi kita harus